Terus minumannya misalkan es teh manis atau es teh jeruk, es teh manis aja deh. Masukin. Nah, udah masuk ditambahkan ya. Ada dua kategori, dua produk yang sudah masukkan. Sekarang saya masukkan tadi apa? Ciki 1000. Jadi ada 3 produk yang saya akan beli. Kalau sudah, kita coba untuk proses pembayarannya. Sekarang harganya 25.000 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Wiki Triana. Channel yang memberikan seputar informasi pendidikan, channel yang memberikan informasi tanpa basa-basi, serta channel yang memberikan tutorial edukasi dan teknologi. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan berbagi tutorial cara membuat sebuah sistem aplikasi point of sale atau kasir toko ya di sini. Nah, teman-teman semua atau Bapak Ibu guru mungkin bisa dilihat saya sudah masuk ke dalam sebuah aplikasinya. Di sini langsung masuk ke dalam sistem aplikasi kasirnya. Di sini sebelum saya menjelaskan prompt-nya atau coding yang akan kita masukkan ke dalam Canva AI-nya, di sini saya akan menjelaskan dulu aplikasi yang sudah saya buat. Oke, ya pertama-tama di sini saya akan log out dulu. Tampilan di sini saya mempunyai dua user. Nah, di sini ada user kasir sama user admin. Oke, yang pertama saya akan masuk dulu kepada user adminnya. Oke, di sini admin serta admin untuk passwordnya ya. Nah, yang gampang dulu deh gitu. Nah, sekarang saya sudah masuk dan berhasil. Nah, ini untuk tampilan daripada dashboard adminnya. Yang pertama itu ada kelola barang, kategori, riwayat transaksi, serta di sini ada laporan keuangan dan pengatur. Ini semua sudah terintegrasi dengan Google Sheet. Nah, di sini Google Sheet-nya ya, teman-teman semua ya. Nah, sudah saya buat juga, sudah saya integrasikan ya. Nah, coba masukkan atau membuat sebuah produk atau kategori dulu. Nah, di sini saya akan buat kategori. Kebetulan di sini kategorinya itu sudah ada. Nah, ini kategori daripada bawaannya si aplikasi. Nah, saya akan mencoba untuk menambahkan misalkan nama kategorinya itu adalah snack ringan misalkan ya, snack ringan. Sini makanan ringan. Oke, kita cek. Nah, ini udah di-save ya. Nah, sekarang lihat tersimpan ke dalam sebuah Google Sheet. Oke, dan ini sudah masuk ya snack ringannya. Dan sekarang kita cek di sini apakah udah muncul atau tidak di dalam Google Sheet-nya. Nah, ini sudah muncul ya snack ringan, makanan ringan. Nah, sudah ada sudah ada dua kategori yang sudah saya inputkan begitu. Ini sudah berhasil diinputkan. Sekarang kita coba kelola barangnya atau produknya. Di sini juga sudah masuk ke dalam produk yang sudah disediakan oleh aplikasinya, namun saya juga akan menambahkan misalkan tambah produk di sini. Produknya itu adalah Ciki 1000 misalkan, contoh ya. Kategorinya berarti snack ringan. Dan harganya itu misalkan Rp5.000 dan stok misalkan 100. Nah, 100 kan. Kita cek di sini apakah untuk produknya. Di sini belum ada ya untuk produknya. Kita coba di sini cek lagi, kita save lagi, kita oke. Nah, cek. Nah, kita tunggu sampai ini produk berhasil ditambahkan. Maka kita cek di sini oke, Ciki 1000 sudah masuk snack ringan dan cek di dalam sebuah data sheet-nya atau Google Sheet-nya. Nah, sudah masuk ya Ciki 1000 snack ringan dengan harga 5.000 dan stok 100 begitu ya. Nah, kita coba untuk membuat sebuah transaksi di kasirnya ya. Oke, kita buat transaksi di kasirnya. Oke, masuk dulu ke kasir. Nah, kita masukkan kasir 123. Oke. Nah, kita coba. Nah, di sini di dalam sebuah data Google Sheet-nya itu baru ada satu ya, baru ada satu data transaksi dan kita coba di sini kita tambahkan data transaksinya. Oke, apa yang kita cari misalkan di sini semua kategori misalkan makanan. Oke, makanan sate atau nasi gudeg saja. Nah, sini sudah masuk ya. Nasi gudeg 1. Terus minumannya misalkan es teh manis atau es teh jeruk, es teh manis saja deh. Masukin. Nah, udah masuk ditambahkan ya. Ada dua
kategori 2 produk yang sudah masukkan. Sekarang saya masukkan tadi apa, Ciki 1000. Nah, jadi ada 3 produk yang saya akan beli. Kalau sudah, kita coba untuk proses pembayarannya. Sekarang harganya 25.000 ya. Oke. Cek. Oke, memproses transaksi di sini. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini tampilan untuk nanti misalkan struk pembayaran yang akan di-print oleh aplikasi tersebut. Nah, ini tampilannya ada sistem kasir toko modern. Ini juga bisa dirubah nanti ya untuk namanya serta alamatnya. Ini nomor transaksinya serta ini untuk produk serta harganya, dan di sini kita bisa atau tutup misalkan gitu ya. Oke, ini untuk contoh daripada aplikasinya. Nah, bisa dilihat sini juga ada tampilan transaksi per harinya, ada satu yang sudah terjual dan penjualannya itu hari ini ada 25.000 harganya. Nah, begitu ya, ini untuk tampilan daripada penjualan yang sudah kita keluarkan atau outputnya. Di sini juga ada sebuah status online offline. Jikalau misalkan si aplikasi tidak terkoneksi dengan Google Sheet, maka nanti akan muncul offline dan tidak terkoneksi dengan Google Sheet-nya, begitu ya. Nah, ini untuk tampilannya dan serta fungsi daripada kasir sederhana toko modern. Nah, sekarang kita akan coba atau saya akan langsung masuk ke dalam sebuah penjelasan membuat sebuah formnya bagaimana. Jadi di sini harus diperhatikan ya untuk formnya. Nah, kebetulan saya baru selesai merubah tampilan daripada si aplikasinya. Yang pertama, kita masuk dulu ke yang pertama sebelum versi yang last ini ya. Nah, di sini seperti biasa, teman-teman semua masuk dulu ke dalam sebuah Canva AI-nya dan masukkan sebuah form di sini. Nah, form ini teman bisa dicek di sini ya. Nah, di sini buatkan saya aplikasi kasir toko yang interaktif. Ini teman-teman bisa diikuti ya. Diikuti dan buat sebuah form seperti ini. Nah, ini form yang pertama dan fitur yang digunakan satu login admin di dalam dashboard dan sebagainya. Oke, nanti saya akan masukkan awalnya di sini ya, di deskripsi agar teman-teman bisa mengikutinya. Yang terpenting teman-teman bisa mengikuti perintah atau tutorial yang sudah saya berikan. Nah, ini tampilan yang pertama sebelum tampilan lastnya ya, bisa dilihat. Nah, ini fitur admin atau fitur login admin sama kasir, dashboard admin, dan sebagainya. Di sini bisa dilihat teman-teman juga ketika sudah memasukkan form itu harus dibaca-baca lagi info dari Canva AI-nya. Nah, ini untuk versi yang pertama. Versi yang pertama masih biasa ya teman-teman ya. Belum ada apa-apa, admin. Nah, ini versi yang sebelumnya atau versi yang pertama, tampilan seperti ini masih biasa saja ya. Masih biasa saja. Dan ini juga tampilan untuk si kasirnya masih biasa saja, belum saya rubah-rubah juga. Kasir 1 2 3, oke. Nah, ini masih biasa tampilan kasirnya seperti ini ya, masih jelek gitu ya, masih standar. Oke. Sekarang saya langsung masuk ke versi yang berikutnya, yang dimana saya memasukkan sekarang tambahkan sebuah fitur online dan offline yang menarik dan visual modernnya di header agar dapat melihat apakah aplikasi connect ke Google Sheet atau tidak. Jika tidak koneksi, tampilkan error dan tarik data. Nah, di sini kan belum ada nih. Di sini belum ada tampilan online offline seperti ini ya. Nah, saya masukkan di sini di formnya untuk masukkan offline online agar bisa lihat apakah terkoneksi atau tidaknya ke dalam sebuah Google Sheet. Nah, di sini juga si Canva AI itu memberikan indikator status koneksi real time, hijau online, merah offline, kuning checking, sedang mengecek status daripada koneksinya begitu ya. Oke, kita langsung lanjut saja di sini. Teman-teman bisa nanti dibaca saja ya, atau misalkan kalau sudah diikuti perintahnya. Nah, sekarang versi yang kedua bisa dilihat. Nah, versi yang kedua ini sudah masuk si status indikator offline dan online-nya. Nah, ini ya seperti ini masih offline, belum terkoneksi dengan database, dan bisa dilihat ya, belum terkoneksi karena emang kode upscript-nya belum saya buat gitu. Nah, sekarang langsung lanjut sini form yang ketiga. Sekarang coba buatkan kode upscript yang detail sesuai fitur dan fungsi pada aplikasi. Nah, di sini saya meminta sebuah kode upscript agar nanti kita masukkan ke dalam sebuah
upscript-nya. Teman-teman bisa diperhatikan di sini agar bisa atau dapat terkoneksi dengan baik pada aplikasi. Nah, di sini maka si aplikasi Canva AI itu memberikan sebuah kode upscript-nya. Bisa dilihat di sini ya. Kebetulan ini baru juga saya beres buat sebuah formnya. Nah, di sini buat upscript. Di sini muncul sebuah kode upscript ya. Di sini ya, teman-teman bisa di-copy di sini kode ini ya. Nah, kode ini bisa di-copy nanti ke dalam sebuah upscript-nya. Oke, contoh seperti itu ya. Nah, ini sudah disediakan oleh si Canva AI. Kalau sudah, misalkan di-copy-kan, teman-teman langsung buat anggap saja teman-teman sudah buat si Google Sheet-nya ya. Saya anggap teman-teman sudah menyiapkan si Google Sheet-nya. Nah, kalau sudah, teman-teman langsung masuk saja ke dalam sebuah extension di sini, upscript, ya. Terus misalkan nanti muncul tampilan seperti ini. Dan ini tampilan yang dimana sudah saya masukkan si kode upscript-nya. Tinggal teman-teman copy pastekan saja dan kirim ke sini, gitu kan, dipaste ke sini. Jangan lupa juga untuk Spreadsheet ID-nya ini, ya. Ini tambahkan daripada ID si Google Sheet yang di atas ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini ya, ini kopikan dulu, baru ini simpan ke sini. Oh iya, jangan lupa juga teman-teman di dalam sebuah si Google Sheet-nya, untuk share-nya ini harus dapat diedit dengan anyone with the link. Misalkan teman-teman menggunakan emailnya Guru Belajar ID atau Belajar ID, teman-teman yang awalnya itu adalah Kementerian Pendidikan dan rubah menjadi anyone with the link. Nah, terus ini juga rubah menjadi editor. Kalau sudah, tinggal copy pastekan saja ke dalam sebuah prompt-nya yang awal tadi ya, begitu. Saya anggap teman-teman di sini sudah bisa membuat sebuah Google Sheet-nya. Nah, langsung lanjut di sini. Ketika sudah, nah ini sudah di copy pastekan kan? Nah, baru teman-teman langsung lanjut saja di dalam sebuah upscript-nya, masuk ke deploy di sini, new deploy, dan langsung nanti muncul tampilan si kode atau URL-nya tinggal dikopikan saja ke dalam sebuah Canva AI-nya begitu ya di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini untuk form yang selanjutnya. Oke, nah ini. Sekarang ganti URL upscript dengan link ini yang sudah tadi kita copy paste. Kalau sudah, maka si Canva itu akan mengganti si aplikasi si URL si upscript-nya ke dalam Canva AI-nya. Nah, kebetulan di sini si Canva AI itu versi yang keempat. Ini ada error koneksi, belum terkoneksi dengan baik. Nah, bisa dilihat di sini di F12 ya teman-teman ya. Nah, ini lihat di F12 itu muncul sebuah access path add from origin block or crop di sini ya. Nah, failed to load result error dan successful connect to parents. Nah, di sini teman-teman yang punya saya error untuk koneksinya. Nah, di sini harus bisa diperhatikan baik-baik untuk koneksi database dan aplikasinya, ini harus dipahami agar aplikasi itu berjalan dengan normal daripada database-nya. Nah, kalau misalkan ada error seperti itu, teman-teman semua atau Bapak Ibu guru kopikan di sini ya. Copy sampai ke bawah ke sini. Terus pastikan di sini dan masukkan perbaiki koneksi masih tetap error. Nah, di sini tinggal pastikan ke sini. Nah, kalau sudah, nanti si Canva itu akan memperbaiki koneksi atau fungsi yang error begitu ya. Nah, di sini bisa dibaca juga kan, perbaikan yang telah dilakukan mengatasi error code dan sebagainya. Terus di sini juga versi yang kelima. Nah, ini sudah berhasil ya, lihat tuh, udah berhasil successful connected to Veran, bahwa aplikasi sudah terkoneksi dengan database. Dan bisa dilihat di sini admin untuk versi yang kelimanya ini sudah online kalau nggak salah. Nah, ini sudah online ya, udah online karena sudah terkoneksi dengan database. Setelah itu saya langsung lanjut ke versi yang selanjutnya, yang mana sekarang semua fitur CRUD berhasil tersimpan ke Google Sheet. Tambahkan modal suite alert, info data tersimpan ke database atau Google Sheet. Di sini saya meminta agar ketika ditambahkan kategori seperti ini, nah di sini itu ketika diklik OK itu muncul modal suite alert gitu kan ya. Oke, kalau sudah misalkan
sekarang si Canva itu sudah memberikan suite alert-nya dan versi yang ke-6 ya. Kalau sudah, misalkan sekarang lanjut versi di mana prompt yang saya masukkan saat CRUD di aplikasi data tersimpan tidak tersimpan ke Google Sheet, coba perbaiki. Nah, di sini juga versi yang ke-6 ketika saya CRUD atau menambahkan sebuah data di dalam aplikasinya itu tidak tersimpan dengan baik gitu ya. Tidak tersimpan dengan baik. Nah, otomatis di sini ada muncul unchanged type error dan sebagainya. Ini kopikan dulu misalkan. Sekarang misalkan nah di sini si Canva itu mulai memperbaiki lagi dan sebagainya. Nah, sekarang di sini versi yang ke-7 ya, versi yang ke-7 yang dimana coba sesuaikan dengan kode ini. Nah, di sini di dalam kode AppScript ini saya mengkopikan doget ya, doget dan dopost ini di-copy dan disesuaikan dengan Canva-nya agar sesuai dengan fungsi dan coding pada aplikasi si kasirnya. Nah, otomatis si Canva itu nanti akan memperbaiki kode-kode apa yang ada pada kode AppScript-nya. Nah, begitu ya. Oke, di sini untuk versi yang selanjutnya lagi ada error lagi di sini ya. Oh, bukan error. Saya meminta ganti URL AppScript karena setelah saya memasukkan lagi itu saya memasukkan sebuah kode AppScript atau penambahan kode AppScript di sini ya. Nah, di sini ada penambahan kode AppScript, otomatis itu harus di deploy ulang lagi, di sini deploy ulang lagi dan ganti dengan yang baru di sini. Jadi ganti URL AppScript dengan ini. Maka otomatis nanti si Canva itu akan menggantikan kode AppScript-nya gitu ya. Nah, begitu sampai akhirnya di sini juga ada error juga, ada error yang dimana error ini saya lupa lagi error apa ya. Error sedikit error koneksi, namun ternyata itu bukan error ya, karena kebetulan saya belum cek tadi dan pada akhirnya saya langsung ke versi ke-10 ya, yang dimana sekarang dashboard kasir buat tampilan lebih menarik dan interaktif, enak dilihat dan visual yang modern begitu. Yang awal itu tampilan kasirnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kasir 1, 2, 3 misalkan. Nah, di sini tampilan kasirnya seperti ini masih dalam biasa saja dan saya meminta sekarang tampilan kasirnya coba sekarang buat kasir buatkan tampilan lebih menarik dan interaktif, enak dilihat dan visual yang modern begitu. Maka otomatis si aplikasi Canva AI itu memberikan tampilan menarik seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, tampilan seperti ini. Ini sudah last tampilan serta untuk tampilan si admin pun sudah berubah dan enak dilihat begitu ya, teman-teman. Oke. Admin 1, 2, 3. Intinya teman-teman, jika membuat sebuah aplikasi di Canva itu harus memperhatikan koneksi dan aplikasinya, begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini tampilan dashboardnya seperti ini juga. Ini ada tampilan, nah seperti ini. Terus misalkan di sini juga tambah kategori ada, lihat transaksi baru satu transaksi yang dimasukkan ini per tanggal ya, per tanggal sekarang. Nah, di sini bisa dilihat data detailnya. Nah, ini detail transaksi yang sudah saya kerjakan tadi, begitu ya. Ada nasi gudeg, es teh manis, serta ciki 1000 dan hasil seperti ini ya, teman-teman ya. Ini cukup menarik juga untuk pembuatan kasir sederhana menggunakan Canva AI. Dan di sini juga teman-teman bisa dirubah ya untuk misalkan sistem kasir toko modern ini bisa dirubah dengan pengaturan. Di sini saya juga tambahkan ya. Misalkan sistem kasir toko misalkan sistem kasir toko Wiki Triana misalkan begitu ya. Nah, ini juga bisa diubah ke kota misalkan Bandung contohnya seperti itu. Dan save dan lihat di sini ya. Di sini masih kasir toko modern dan simpan pengaturan berhasil disimpan oke, dan akhirnya berubah menjadi sistem kasir toko Wiki begitu ya. Di dalam transaksi pun nanti akan berubah di dalam struknya seperti ini ya. Oke, begitu ya. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan ini tutorial pembuatan aplikasi kasir dipahami oleh teman-teman semua ya.
Nah, intinya untuk pembuatan atau untuk koneksinya itu bisa diperhatikan daripada konsol-konsol yang sudah disediakan oleh si brosur tersebut, dan bisa dilihat F12 itu bisa menggunakan sini tampilan konsol dan nanti akan muncul tampilan error seperti ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk tutorialnya saya cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin nanti saya akan lanjut lagi ke tutorial-tutorial aplikasi yang lainnya begitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.